Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dimanapun kalian berada, kita sampai bisa saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dia sungguh baik buat saya, buat teman-teman di sini yang melayani, dan juga buat teman-teman dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sore hari ini kita mau datang dengan segala keadaan kita, dengan segala pergumulan kita, dengan segala apa yang kita pikirkan selama ini. Kita datang dengan apa adanya. Tuhan sangat tahu. Bahkan sebelum kita berteriak, bahkan sebelum kita berseru di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi masalah kita. Maka dari itu, dengan segenap hati, mari kita mau sembah Tuhan sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Perkataanmu jujur, tulus, murni di hadapanmu. Ada selubung kau dapati di dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku,
padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu. Sore ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala keadaan kami Tuhan Yesus. Maka terimalah penyembahan kami Tuhan. Hanya ini yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Rasa syukur kami, penyembahan kami Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Jangan tahan, jangan malu untuk menyembah Tuhan. Jangan gengsi. Mungkin ada teman-teman di sana yang mungkin akhir-akhir ini jauh dari Tuhan. Jangan gengsi sama Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus namanya. Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ada semangat untuk puji nama Tuhan sore hari ini. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit. Kita mau sama-sama semangat. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan. Kita nyatakan kita punya Tuhan yang hebat. Saya undang kita semua bertepuk tangan yuk. Katakan. Sama-sama katakan selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan iman. Imanku penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia
yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Sama-sama katakan Yesus, oh Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan oh di dalam. Katakan iman. Imanku penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siapa namanya? Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, katakan sekali lagi Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Katakan bila kau di dalam. Sekali lagi oh katakan haleluya. Sama-sama katakan bila kau di sisiku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Oh bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Katakan bila kau di sisiku, pada siapa kami kan takut. Tuhan, karena Kaulah perisai dan kuat kami. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau yang besar Tuhan. Besar di dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi menjadi berkat buat sekitar kita. Kita mau bersinar buat Tuhan Yesus. Come on. Hey. Tak membuktikan kasih padaku.
Kami mau naikkan pujian kami Tuhan untuk meninggikan Kau Bapa. naikkan pujian. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Sing it, Hosana, 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 Hosana in the highest. Bring the praise to you.
Hosanna in the highest. Sing it, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Sekali lagi katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sekali lagi katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. That's what I bring to you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the sing it, skies. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. We bring you the praise. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Terima kasih Tuhan. Hosanna. Kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau Bapa, untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur atas semua kasih dan kesetiaan-Mu Bapa. Kalau saudara kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelumnya, saya menyapa saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kaum muda. Saya ucapkan selamat datang. Jika saudara-saudara yang tidak ada ikatan di gereja lain, saya ajak saudara-saudara untuk mengikuti ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 5 sore di link di bawah ini. Saya juga mengajak saudara-saudara yang belum bergabung dalam persekutuan sel untuk bergabung dalam persekutuan sel agar iman kita bisa lebih dikuatkan lagi. Untuk informasi mengenai persekutuan sel bisa hubungi nomor di bawah ini. Bagi saudara-saudara yang ingin meminta bantuan doa, saudara-saudara bisa mengisi form di bawah ini. Mengingat kasus yang terus menaik, saudara-saudara bisa memantau jadwal ibadah kaum muda di Instagram kita, yaitu di Youth GBZ atau di Cup GBZ. Dan tidak lupa, saya mengajak saudara-saudara untuk selalu menerapkan protokol 6M supaya pandemi ini bisa dapat berakhir. Sekian pengumuman dari kami, selamat mengikuti ibadah kaum muda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih bisa beribadat pada saat ini, meskipun masih kembali online saudara ya, karena PPKM di Surabaya yang naik levelnya menjadi level 3. Tapi saya percaya kita masih akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui ibadat kita pada sore hari ini. Dan saya berharap saudara untuk betul-betul fokus memberikan hati saudara, memberikan pikiran, memberikan telinga saudara untuk sama-sama kita mendapatkan berkat dari berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah rethinking about family. Memikirkan ulang tentang keluarga. Memikirkan ulang tentang keluarga yang dimulai dari masa perkenalan, masa berpacaran, masa pertunangan, kemudian menikah. Dan kemudian kita mempunyai sebuah keluarga.
mempunyai mungkin anak-anak, dan kemungkinan di kemudian hari kita akan punya cucu-cucu juga. Sebuah keluarga. Kita mau memikirkan tentang konsep berkeluarga. Saudara, ini sesuatu hal yang penting, saudara. Untuk kita betul-betul rethinking, memikirkan. Saya berharap untuk saudara-saudara bisa memiliki kebiasaan untuk memikirkan segala sesuatu. Supaya ketika saudara melakukan hal-hal yang saudara kerjakan, itu betul-betul dipikir istilahnya saudara ya. Betul-betul saudara ngerti apa yang sedang saudara lakukan. Contohnya dalam hal ini, kalau hari ini kita akan berbicara soal keluarga, dimulai dari ketika saudara mungkin masa puber, saudara mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian saudara mungkin yang laki melakukan pendekatan gitu ya, laki dengan perempuan melakukan pendekatan, dan kemudian saudara mulai berpacaran, saudara sudah mulai berpikir, what am I doing now? Ngapain kok aku mendekati cewek itu? Ngapain kok aku berpacaran dengan perempuan ini? Apa tujuannya? Ketika saudara sudah mulai masuk di dalam pertunangan, masuk di dalam pernikahan, saudara betul-betul mengerti apa yang sedang saudara lakukan. Saudara punya tujuan yang jelas, saudara punya motivasi yang benar. Saudara, untuk memiliki motivasi, untuk rethinking the concept of marriage, itu sungguh-sungguh sangat penting. Di usia-usia saudara, usia-usia yang dimana saudara mulai mencari jodoh, semenjak saudara mulai mencari jodoh, konsep ini sudah harus saudara pahami dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Dan tidak dipahami dari konsep dunia, tetapi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kalau saya berbicara tentang konsep berpacaran, konsep relationship, sampai bahkan pernikahan, family di dalam dunia, itu berbagai macam alasannya, saudara. Kalau saudara bisa melihat di dalam dunia, ada orang yang cuma menikah karena kebutuhan yang paling dasar, saudara. Kebutuhan untuk menuruti hasrat seksualnya. Saudara, ketika seseorang menikah hanya untuk supaya dia puas, untuk memuaskan, hanya itu saja, saudara. Dia tidak mengerti yang lainnya. Mengapa dia menikah? Ya sudah, karena aku punya naluri, aku harus menyalurkan, daripada aku berdosa, daripada aku ditangkap polisi, lebih baik aku menikah. Ini bisa bikin masalah, saudara. Di kemudian hari dia akan bisa kehilangan nafsunya, dia bisa kehilangan cintanya. Kalau tidak ada cinta, saudara ya, maka perselingkuhan itu akan mudah terjadi. Perceraian akan mudah terjadi. Saudara, orang-orang yang menjalin hubungan dengan alasan-alasan seperti ini, itu mungkin saudara bisa samakan dengan orang-orang yang, kalau saudara melihat di National Geographic, saudara ya, saudara akan melihat bagaimana ada begitu banyak hewan-hewan, mulai dari hewan-hewan kecil, hewan-hewan peliharaan di rumah. Ya, saya ada kelinci. Ya. Itu di rumah itu, di kelinci itu, saudara ya, ada masa-masanya dia itu menjadi kepingin kawin, saudara. Musim kawin. Sampai binatang-binatang yang besar sekalipun, gajah, singa, harimau, dan lain sebagainya, mereka punya musim kawin. Dan musim kawin itu tidak didasari apa-apa selain dari naluri seks yang ada di dalam diri mereka. Dorongan-dorongan hasrat di dalam diri mereka untuk mereka berkembang biak. Dan memang itu tidak salah, karena memang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan dorongan itu. Mereka diprogram untuk itu, tapi kita bukan hewan seperti itu. Kita harus mengerti konsep yang jelas. Ada orang laki yang menikah, saudara, karena alasan ekonomi. Hitung-hitungan, saudara. Kalau aku satu orang beli rumah satu, itu gajiku sulit. Aku harus bekerja keras untuk bisa beli rumah. Tapi kalau aku punya istri yang sama-sama bekerja, dua sumber beli satu rumah, itu akan jadi lebih enteng. Loh, ada saudara orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Sebagai dasar dia menikah, kecenderungannya mencari orang-orang yang sudah lebih mapan. Misalnya laki-laki pun, saudara ya, mencari perempuan yang mapan, yang pekerjaannya baik, dan lain sebagainya. Ya. Dan berbagai macam alasan lainnya, saudara. Kalau saudara lihat di sosial media, saudara, berapa banyak saya melihat ada sebuah cerita ketika sebuah pernikahan diadakan, tiba-tiba rusak, saudara, pernikahannya. Kenapa, saudara? Karena ada mantan pacarnya yang perempuan datang. Bukan mantan sebenarnya, mereka masih pacaran. Si perempuan ini terpaksa dinikahkan dengan suaminya ini. Karena mungkin, saudara ya, orang tuanya berhutang kepada orang tuanya si laki ini. Kalau kamu mau utangmu saya lunasi gitu ya,
Kamu harus menikahkan anakmu sama anakku. Padahal anaknya udah punya pacar, saudara. Dia akhirnya menangis, pernikahan itu rusak gara-gara si pacarnya ini datang, saudara. Ya, karena alasan-alasan terpaksa. Ada lagi orang yang menikah karena kasihan, saudara. Kalau saudara tahu cerita Doraemon, saudara, ya seingat saya Shizuka itu menikah sama Nobita itu karena kasihan, saudara, ya. Karena si Nobita itu terlalu bodoh dan menurut Shizuka dia tidak bisa hidup kalau tidak ada Shizuka di sampingnya. Jadi Shizuka itu kasihan sama Nobita. Dan it's real, saudara, ya. Itu betul-betul ada orang yang menikah karena dia kasihan kepada pasangannya. Berbagai macam alasan, konsep pernikahan ada di dalam pikiran banyak orang yang menikah. Tapi malam hari ini kita mau belajar, kita mau melihat apa kata firman Tuhan, konsep pernikahan di dalam Tuhan. Kita mau melihat, saudara. Kita mau lihatnya di mana, saudara? Di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini luar biasa, saudara. Kitab Kejadian ini menceritakan kejadian berbagai macam hal. Konsep-konsep awal dari penciptaan Allah. Konsep awal dari penciptaan bumi, penciptaan manusia, penciptaan pernikahan pertama. Ini adanya di kitab Kejadian, saudara. Mari kita mau melihat, saudara, bagaimana Adam dan Hawa itu menikah dan bagaimana konsep yang dituangkan Allah di dalam hidup Adam dan Hawa di dalam pernikahan mereka. Ya, saudara, kita akan melihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18 saya bacakan, saudara, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita melihat, saudara, konsep pernikahan di dalam firman Tuhan yang pertama. Kita lihat dari kalimat yang pertama, saudara, dari ayat ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan berfirman. Kata berfirman ini di dalam bahasa Ibrani-nya sama dengan yang dipakai pada saat proses penciptaan dunia. Hari pertama Allah berfirman maka jadilah. Hari kedua Allah berfirman maka jadilah. Jadi ini bagian dari proses penciptaan, saudara. Ya. Kata berfirman ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu sedang menciptakan sebuah program terhadap hidup manusia. Manusia ini diprogram. Program awalnya apa? Bahwa dia tidak baik untuk seorang diri saja. Itu programnya yang dimasukkan, saudara. Maka dia harus memiliki penolong. Dia harus hidup di dalam komunitas. Ada orang di sekelilingnya. Dan program ini yang menjadikan manusia sampai hari ini sebagai makhluk sosial, saudara. Manusia kalau hidup sendirian, sampai sekarang, saudara, ya, seringkali timbul stres, timbul depresi, dan lain sebagainya. Saudara, itu bahkan bisa merusak bukan cuma mental, bahkan sampai fisiknya. Manusia dituntut untuk memiliki hidup sosial. Penting, menjadi sesuatu yang penting, bahkan di dalam kesehatannya, secara jasmani. Saudara, ini adalah program yang diciptakan Tuhan, dimasukkan Tuhan di dalam hidup manusia sejak awal. Ya, tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Ya, kalau saudara lihat di dalam kalimat-kalimat berikutnya, kata berfirman ini juga diikuti dengan aku akan menjadikan, aku akan. Saudara, di sini kita akan melihat proaktif Tuhan di dalam memprogram manusia ini. Bahwa manusia ini harus sebagai makhluk sosial dan dia harus memiliki penolong yang sejodoh. Dari sini kita bisa melihat ada inisiatif Tuhan di dalam pernikahan manusia. Inisiatifnya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari Adam yang nangis, Tuhan tolong Tuhan, aku butuh penolong. Tuhan, aku tidak mampu, aku Tuhan garap semua tugasmu terlalu berat, aku butuh penolong Tuhan. Tuhan tolong. Oh, di mana-mana dia lihat binatang-binatang punya pasangan, aku tidak punya pasangan, dia ngomel sama Tuhan. Terus Tuhan mengabulkan, ya udah dia tidak baik dah sendirian, aku ciptakan. Enggak, saudara. Tidak diceritakan sedikit pun bagaimana Adam itu komplain, komentar, meminta, diperjelas di dalam firman Tuhan ini bahwa inisiatif untuk sebuah pernikahan, untuk mempertemukan Adam dengan penolong yang sejodoh, yang sepadan, itu dari Tuhan. Inisiatif itu dari Tuhan. Dari sini kita bisa belajar konsep pernikahan di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan. Pernikahan itu diciptakan oleh Allah.
kebutuhan akan pernikahan itu diciptakan oleh Allah. The creator of marriage is God himself. Allah sendiri. Saudara, kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, saudara ya, dari pasal pertama sampai pasal kedua ayat 18 ini, saudara tidak akan menemukan kata tidak baik. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan ngomong baik adanya. Baik, baik. Dan hari terakhir, sungguh amat baik. Very good. Ya. Tetapi ketika Tuhan akan menciptakan Hawa, itu dimulai dengan ketidakbaikan yang pertama di dalam penciptaan. Saudara, ini adalah program itu, saudara, bahwa nggak baik kalau manusia itu sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan berdua itu memang lebih baik daripada seorang diri. Ini program yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hidup manusia, ditangkap oleh Salomo dan ditulis di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat, apakah Adam itu membutuhkan penolong dari awalnya? Kalau saudara lihat, ya, di dalam Adam itu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, Adam itu sempurna. Adam itu mampu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Bahkan ketika Tuhan menunjukkan seluruh binatang ke hadapannya, di dalam ayat-ayat yang berikutnya, kita akan melihat Adam itu memberikan nama, dan nama-nama itu yang akan dipakai sampai dengan sekarang. Saudara, untuk seorang ilmuwan untuk bisa memberi nama begitu banyak hewan, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Adam itu mungkin secara manusia, dia adalah ciptaan yang sempurna. Manusia yang sempurna di dalam kemampuannya, saudara. Luar biasa, saudara. Tetapi, ya, Tuhan tetap berfirman. Dan jadilah manusia itu adalah makhluk sosial. Tuhan itu menciptakan kita itu sempurna hanya di dalam sebuah persekutuan. Tuhan itu menciptakan kita menjadi sempurna ketika kita bersekutu dan memiliki penolong yang sejodoh. Ketika Adam bertemu dengan Hawa, barulah dia menjadi sempurna. Sebelumnya keadaannya tidak baik kalau manusia itu sendirian. Saudara, dari hal ini kita bisa mengerti konsep yang pertama dari pernikahan. Tuhan menciptakan pernikahan. Tuhan itulah kreatornya. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 2:18 ini, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan. Tuhan itu bukan cuma inisiator, creator dari sebuah pernikahan, tapi Tuhan itu juga mempersiapkan, saudara, jodoh hingga pernikahan itu bisa terjadi. Saudara, kita mau belajar bagaimana prosesnya Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa. Ini adalah satu konsep yang perlu kita tangkap supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita mencari jodoh. Bagaimana caranya kita cari jodoh. Kita mau belajar bagaimana caranya Tuhan mempertemukan Hawa kepada Adam. Kita mau melihat, saudara. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam Kejadian 2, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Saya bacakan, saudara ya. Ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia.
tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, kita akan membedah ayat-ayat ini untuk bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya Tuhan mempertemukan Adam dengan jodohnya, saudara ya. Bagaimana Tuhan mencomblangkan Adam dengan Hawa, saudara. Kita melihat di dalam kalimat yang pertama dikatakan Tuhan Allah itu membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Saudara, kita lihat di sini, ya. Tuhan pada waktu itu sudah berinisiatif, manusia tidak baik seorang diri, aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia, untuk dia. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu membentuk dari tanah segala binatang. Dan kemudian dibawa kepada manusia itu untuk dilihat bagaimana ia menamainya. Saudara, kalau perhatikan di sini, ini adalah sesuatu yang berbeda dengan penciptaan hewan pada umumnya. Saudara lihat, Tuhan membentuk dari tanah. Kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, ini disebutkan menggunakan kalimat kata-kata yang sama dengan kata-kata yang digunakan ketika Tuhan membentuk manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, proses pembentukan hewan-hewan ini itu sama dengan proses pembentukan Adam. Itu yang pertama. Jadi Tuhan itu tidak ngambil anjing, kucing yang ada ditunjukkan ke Adam, enggak. Tapi Tuhan khusus untuk membuat, mencomblangkan Adam dengan penolongnya ini. Tuhan ini khusus bikin dengan cara yang sama, dengan bahan baku yang sama. Dikatakan membentuk dari tanah. Jadi proses pembuatannya, materialnya sama dengan proses pembuatan dan materialnya Adam. Dari tanah dibentuk. Dalam bahasa aslinya itu dijelaskan bahwa membentuknya itu dengan cara diremas-remas seperti bikin tanah liat seperti itu, saudara. Ya, seperti membentuk sebuah patung seperti itu, saudara ya. Prosesnya itu sama, saudara ya. Nah, tetapi ternyata ya proses penciptaan yang sama ini tidak membuat Adam itu merasa bahwa hewan-hewan ini adalah jodohnya. Bahwa hewan-hewan ini adalah penolongnya yang sepadan. Dia tidak melihatnya seperti itu, saudara. Ya, dikatakan bagi dirinya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Ternyata dia tidak menemukan. Dia cuma menemukan, oh ini monyet, oh ini simpanse. Meskipun mungkin secara sekilas modelnya mungkin bisa mirip-mirip, saudara ya, monyet gitu, saudara ya. Tapi dia mengatakan ini bukan siapa-siapa, ini hanya monyet. Ini gajah, ini harimau, ini buaya. Begitu seterusnya, saudara. Ya. Nah, jadi bagi dirinya dia tidak menemukan penolong yang sejodoh. Selanjutnya kita lihat. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, lalu nutup tempat itu dengan daging. Nah, ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh Allah untuk menguji Adam. Proses apa? Proses ini, saudara. Dibuat tidur nyenyak, saudara, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya deep sleep, ya. Diambil rusuknya, kemudian yang lubang tadi karena rusuknya diambil itu ditutup dengan daging, ya. Ini adalah suatu proses untuk menguji Adam. Intinya apa, saudara? Ketika Adam disodori hewan-hewan tadi yang diciptakan, yang dibentuk Allah tadi, itu sama dengan ketika Tuhan menyodori Hawa. Adam tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada binatang datang di depannya. Dia tidak kenal, dia baru kasih nama hari itu. Ya, dia kasih nama sekarang. Sama ketika Hawa dibawa, dia nggak tahu apa-apa. Dia dalam keadaan tertidur, lelap. Dia tidak ngerti apa yang dilakukan Tuhan. Dia dan tidak merasa, kok lubang, gitu, saudara ya. Karena sudah ditutup oleh daging. Dan tidak ada bekasnya operasinya Tuhan, saudara. Dia tidak akan merasa, waduh, ini mungkin ginjalku diambil, atau paru-paruku diambil, atau gimana, enggak, saudara. Tulang rusukku diambil, enggak, saudara. Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba aja ada makhluk yang tidak dikenal yang datang ke hadapannya. Prosesnya sama, saudara. Tuhan sama-sama menunjukkan. Ya, prosesnya sama. Ini untuk menguji Adam. Bagaimana Adam menilai
antara hewan-hewan yang tadi diciptakan oleh Tuhan dengan Hawa. Ya, dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan Tuhan melihat bagaimana Adam menamai Hawa. Dan kemudian di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ternyata saudara, tanpa bocoran dari Tuhan, Adam itu dapat menilai dengan tepat siapa Hawa. Coba bayangkan saudara, ketika Tuhan menunjukkan simpanse, dan kemudian Adam menjawab, inilah penolongku yang sepadan. Kira-kira saudara modelnya gimana saudara, kita semua saudara ya? Tapi ternyata betul saudara, Adam bisa menilai Hawa dengan sangat tepat. Dan dia bahkan mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini kuncinya saudara. Kita akan melihat bagaimana Adam itu menentukan Hawa adalah penolongnya. Kita akan melihat dari kalimat ini saudara. Kita lihat di sini pertama dikatakan, inilah dia tulang dari tulangku. Kalau kita melihat tulang dari tulangku, bagaimana Adam bisa menilai ini dia adalah tulang dari tulangku? Bagaimana bisa? Bayangan saya, saudara ya. Adam itu melihat postur dari Hawa. Postur dari Hawa. Sehingga dia bisa melihat tulangnya itu sama persis. Tegaknya badannya, panjangnya tulang tangannya, kurang lebih proporsinya. Proporsi panjang tulang kakinya, itu sama. Ketika Tuhan menghadapkan simpanse, dia pasti bisa melihat, ini bukan tulang dari tulangku. Ya, badannya lebih bongkok, proporsi tangannya lebih panjang daripada kaki mungkin. Monyet juga seperti itu, ruas-ruas jarinya lebih panjang. Tetapi ketika dia melihat Hawa, dia melihat tulang yang sama, postur yang sama. Dan kemudian di sini dikatakan, daging dari dagingku. Daging itu yang membentuk wajah kita, saudara. Membentuk rupa kita. Membentuk diri kita ini, saudara. Dan ketika dia melihat Adam itu melihat Hawa, dia kelihatan, ya, badannya sama, posturnya sama, bentukannya sama, dan juga wajahnya mirip sekali. Dia melihat, bandingkan kulitnya tidak berbulu seperti monyet yang tadi. Ini juga nggak berbulu, persis. Oleh karena itu dia langsung mengatakan, inilah tulang dari tulangku. Inilah daging dari dagingku. Intinya apa, saudara? Intinya Adam melihat sesosok manusia, sesosok makhluk yang serupa dan segambar dengan dirinya. Yang serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara, ini tidak aneh bahwa ada manusia lain yang serupa dengan segambar dengan diri seseorang. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 5 ayat yang ketiga, ketika Adam memperanakkan Set itu, di situ juga dikatakan, saudara, Set itu serupa dan segambar dengan Adam. Demikian juga ketika Adam itu melihat Hawa, dia langsung tahu, ini tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Dia merasakan kecocokan yang luar biasa. Dia merasakan kesamaan yang luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya, dia mengatakan, dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, dia nggak tahu, saudara, bahwa Hawa itu diambil dari tulang rusuknya. Tuhan tidak membocorkan, tetapi dia bisa tahu. Kenapa, saudara? Karena dia merasakan connection. Dia merasakan hubungan yang erat. Dia tahu ini adalah belahan hatinya. Ini adalah belahan jiwanya. Ini adalah bagian dari hidupnya. Dia merasakan kecocokan yang luar biasa. Kalau saudara punya sebuah puzzle, saudara ya, permainan puzzle. Permainan puzzle itu bentuknya bisa beda-beda. Tetapi itu adalah, setiap bagian itu adalah bagian dari sebuah puzzle. Ketika kita pasang itu menjadi lengkap, menjadi sempurna. Pada saat itu Adam merasakan bahwa Hawa ini adalah pelengkap. Dia melengkapi hidupnya. Dia menjadi penolong yang betul-betul sepadan. Itu bisa dia rasakan, saudara. Itu, saudara. Itu yang dilihat oleh Adam secara fisik. Bagaimana dengan kita zaman sekarang?
Ini cerita tentang kecocokan, saudara. Kita perlu mengerti bahwa ketika kita menikah, kita perlu cocok satu dengan yang lainnya. Nyambung ngomongnya, nyambung kesukaannya, nyambung arah hidupnya, nyambung kepercayaannya, nyambung spiritnya. Saudara, perlu saudara ketahui apa yang membedakan Hawa dengan hewan-hewan yang tadi diciptakan. Hewan-hewan yang tadi diciptakan itu cuma sama dari satu material. Ketika manusia diciptakan ada dua material, saudara. Material dari bumi dan material dari Tuhan, yaitu rohnya. Hewan-hewan yang tadi diciptakan cuma sama dari material luarnya saja, tetapi rohnya beda. Tidak ada rohnya. Tetapi ketika Adam bertemu dengan Hawa, dia bisa terkoneksi. Bukan cuma dari luar memang dia lihat, oh ini tulang-tulangku, daging-dagingku. Tapi dia bisa punya satu koneksi yang kuat. Karena ada roh yang sama. Ada spirit yang sama di dalam mereka. Demikian juga saudara, ketika saudara mencari jodoh saudara, ketika saudara menemukan jodoh saudara, saudara akan merasakan kecocokan yang luar biasa. Saudara akan merasakan chemistry. Saudara akan merasakan bahwa dia adalah bagian dari aku. Bahwa dia adalah belahan jiwaku. Saudara akan bisa merasakannya, saudara. Mungkin tidak langsung, saudara. Mungkin tidak seperti love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Sejak pandangan pertama, saudara bisa langsung merasakan, wow, aku cocok banget sama dia. Sulit, saudara. Sulit, saudara. Tetapi mungkin lewat berjalannya waktu, ketika saudara bersahabat, lebih banyak berkomunikasi, saudara merasakan kecocokan. Saudara bisa menilai. Saudara, Adam dan Hawa gampang. Lebih gampang dari kita, saudara ya. Karena pada waktu itu cuma ada satu Hawa. Tidak ada Hawa-Hawa yang lain, tidak ada perempuan yang lain. Bagi Adam untuk menentukan Hawa aja adalah penolongnya mungkin lebih mudah. Tapi kita mau mengambil konsepnya, apa yang dilihat oleh Adam dari Hawa, sehingga dia memutuskan ini adalah penolongnya. Karena dia merasakan satu kecocokan. Karena dia merasakan satu koneksi, terutama dari roh yang ada di dalam masing-masing. Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Itu yang terjadi di dalam hal ini, saudara. Ketika saudara bertemu dengan banyak orang, ketika saudara dipertemukan yang perempuan, bertemu dengan banyak laki-laki, belum tentu saudara punya spirit yang sama, punya roh yang sama, punya kerinduan yang sama. Dan ketika saudara menemukannya, saudara merasakan kecocokan di dalam roh saudara. Dan kalau boleh saya saksikan, saudara ya, ini juga yang saya rasakan ketika saya mendapatkan pasangan saya, saudara, istri saya sekarang. Itu yang saya rasakan dari awal, saudara. Waktu saya sudah sekian lama berpacaran, kemudian saya tanya, kenapa kamu dulu kok mau sama aku? Sama, saudara, yang dikatakan. Itu rasanya seperti puzzle yang tiba-tiba klop. Kita tidak 100% sama di dalam sifat kami. Tetapi itu rasanya melengkapi. Itu rasanya dia adalah bagian dari saya. Saudara, kita perlu mengerti, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, itu seperti Tuhan ketika sedang menyediakan hewan-hewan itu kepada Adam, saudara. Begitu banyak lawan jenis yang akan masuk di dalam hidup kita, yang berusaha masuk di dalam hidup kita, yang nampak di depan kita. Tetapi kita tidak akan mengatakan inilah penolongku yang sejodoh. Jangan latah, saudara. Jangan semua orang dibilang penolongku yang sejodoh. Ini pacarku, ini jodohku yang paling sip. Jangan seperti itu, saudara. Saudara punya pemikiran yang lebih dewasa, jalin komunikasi lebih dalam. Saudara kenal lebih dalam. Ketika saudara mengenal lebih dalam, saudara akan melihat dengan betul-betul bahwa dia memang tidak 100% sama dengan aku. Tetapi ada kecocokan. Tetapi kami saling melengkapi. Itu bisa didapat terutama lewat waktu, saudara. Saya pribadi pacaran 7 tahun, saudara. 7 tahun baru menikah, saudara ya. Dan ketika saya menikah, saya betul-betul merasakan keyakinan, saudara, penuh. Dia adalah jodoh saya. Dan sampai sekarang, saudara, ya, saya merasakan semakin yakin, saudara, bahwa ini adalah jodoh saya. Meskipun kami mungkin masih ada perbedaan-perbedaan sedikit-sedikit cara berpikir, tetapi saya meyakini inilah bagian hidup saya. Itu, saudara. Ketika saudara melihat orang-orang yang lain yang datang di dalam hidup saudara, lawan jenis, saudara mungkin akan cuma mengatakan ini hewan-hewan yang tampil di depanku. Tapi ini bukan penolong.
Mari saudara, kita bisa belajar dari sini. Kita betul-betul ketika kita pacaran, ketika mulai untuk pendekatan, kita bukan cuma mengutamakan dari segi hawa nafsu kita, saudara. Saya yakin, saudara, banyak orang di antara kita yang mendekati seseorang lawan jenis. Yang pertama bereaksi itu sebenarnya adalah daya tarik seksual. Karena kita cuma bisa melihat manusia dari luarnya. Ketika seseorang laki-laki melihat perempuan, dilihat cantiknya dulu, saudara. Sesuai tidak dengan seleranya, dengan preferensi seleranya dia. Ketika seorang perempuan melihat seorang laki-laki, dia akan mencocokkan dari luar saja. Tetapi perlu kita punya pengertian bahwa aku mencari penolong yang sejodoh. Saudara mulai mencari betul-betul, bukan dipacari semua, saudara ya. Tidak perlu dipacari semua, saudara. Tetapi dari komunikasi, apalagi zaman sekarang, saudara, lewat sosial media, saudara bisa cukup mengenal seseorang dari jarak cukup jauh. Sebelum saya memutuskan berpacaran dengan istri saya pada waktu itu, saya itu meneropong dari jarak jauh kurang lebih setahun, saudara. Sebelum saya memutuskan, ya aku mau pacaran sama dia. Pacaran, saudara ya, bukan menikah, pacaran 1 tahun, saudara. Tapi mari kita punya satu pemikiran yang benar, bahwa kalau Tuhan sudah menyediakan, Tuhan akan menunjukkan. Kita minta pimpinan sama Tuhan. Tuhan tunjukkan mana yang bisa cocok sama aku. Mana yang bisa cocok sama aku. Nah, saudara, apakah ketika kita mendapatkan pasangan penolong yang sejodoh, itu berarti kita mendapatkan pasangan yang sempurna dan 100% hanya akan membuat kita bahagia? Bukan, saudara. Mungkin tidak itu yang terjadi. Tetapi kita bisa merasakan, kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti bahwa dia adalah penolong kita. Mungkin kehidupan bisa naik turun di kemudian hari, tetapi kita akan tetap bisa mengatakan, dia penolongku yang sepadan untuk aku. Dia yang paling cocok untuk aku. Bahkan berapa banyak orang-orang yang seringkali mengatakan, meskipun aku disuruh, nanti kalau kita mati, aku disuruh milih lagi, aku akan milih kamu. Aku akan tetap memilih kamu, karena aku tahu, aku yang paling cocok adalah kamu. Kamu adalah penolongku yang sepadan. Saudara, mari kita bukan cuma ketika kita pendekatan, kita bukan cuma mengejar apa yang indah di mata kita, apa yang menyenangkan nafsu seksual kita, tetapi kita mau punya pengertian bahwa kita sedang mencari penolong yang sepadan, penolong yang disediakan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menunjukkan banyak hal, banyak orang-orang di depan kita, tapi kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan pertegas, Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih bocoran, Tuhan. Dan ketika jodoh kita itu tampil di depan kita, kita akan dapat dengan yakin kita mengatakan, ini jodoh. Tidak perlu, saudara, pacaran berulang kali, pacar ganti-ganti, gonta-ganti untuk bisa menemukan jodoh. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya spirit, kita punya Roh Kudus yang menyala-nyala. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat orang-orang yang segambar dan serupa dengan kita dengan lebih mudah. Saudara, orang-orang yang punya spirit, yang punya gambar dan rupa yang mirip dengan kita, di mana mereka juga memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, ini sesuatu yang penting. Bukan kita mengejar sesuatu yang di luar, tetapi yang khususnya adalah sesuatu yang di dalam. Sesuatu yang menunjukkan kecocokan antara kita dengan dia. Dan hal ini dikonfirmasi, saudara, di dalam ayat Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini cerita tentang sebuah kecocokan dan sebuah pengertian bahwa pasangan kita itu adalah bagian dari kita. Mungkin ini akan menjadi sulit kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi mari kita minta pimpinan Tuhan yang sudah menjadi creator of marriage. Dan dia juga orang yang menyediakan dari pernikahan. Kita minta sama Tuhan, saudara, untuk Tuhan menunjukkan kepada kita mana yang cocok untuk kita. Saudara, kemudian kita akan melihat selanjutnya, saudara. Jadi konsep pernikahan tadi yang pertama adalah Tuhan adalah pencipta dari pernikahan. Kedua adalah Tuhan adalah preparer. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya sehingga pernikahan itu bisa berlangsung. Dan yang ketiga kita melihat, saudara,
the goal of marriage. Tujuan dari pernikahan adalah supaya manusia mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah atasnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini Allah melihat manusia itu membutuhkan bukan seorang pembantu, bukan seorang pemimpin, bukan seorang teman, bukan seorang penghibur, tapi manusia itu membutuhkan penolong yang sepadan. Saudara, supaya rencana Allah itu bisa sempurna melalui pernikahannya. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam kalimat selanjutnya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Tuhan itu tahu, saudara, bahwa manusia tidak bisa menjalankan sendiri. Oleh karena itu Tuhan menyediakan penolong yang sepadan. Kita mau melihat, saudara, tujuan dari pernikahan, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau melihat apa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Adam sehingga ia perlu penolong. Kenapa kok bukan penghibur? Kenapa kok bukan teman? Kenapa kok penolong? Seberapa besar tugasnya yang diberikan kepada Adam? Kita melihat, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, saya bacakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang pertama, saudara, tugas manusia di bumi adalah beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jelas, saudara. Untuk melakukan hal ini, Adam tidak mungkin melakukan hal itu sendiri, saudara. Dia membutuhkan penolong. Dia membutuhkan Hawa supaya bisa terjadi kelahiran, supaya bisa terjadi beranak cucu, berkembang biak. Adam memerlukan Hawa. Ini adalah sesuatu yang umum, saudara. Mungkin kita tidak merasakan. Kita melihat banyak orang menikah punya anak, sesuatu yang biasa. Tetapi sebenarnya adalah menjadi tugas kita. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam. Saudara, saya mencoba berdalih berapa waktu yang lalu, saudara. Oh, sebenarnya Adam tidak perlu Hawa untuk bisa punya anak. Saya coba search tentang hewan hermafrodit, saudara. Hewan yang memiliki kelamin ganda. Saya coba search, apakah hewan hermafrodit bisa membuahi dirinya sendiri? Ternyata menurut yang saya cari, saudara, nggak bisa juga, saudara. Ya, meskipun Adam itu punya kelamin ganda sebagai laki dan perempuan pun, nggak bisa, saudara. Tetap harus ada Hawa untuk supaya mereka itu bisa berkembang biak. Ini sesuatu yang normal, sesuatu yang umum. Ini adalah tugas yang umum. Semua orang bahkan sampai tidak menyadari bahwa ini adalah suatu tugas dari Tuhan. Yang kedua dikatakan, taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua adalah perintah yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain, yaitu kuasa untuk melakukan bumi. Nah, kita ini diberikan perintah untuk menaklukkan bumi. Diberikan perintah juga kuasa, saudara, ya. Kuasa untuk menaklukkan bumi. Waduh, menaklukkan bumi. Kalau mungkin saya bayangkan menaklukkan bumi itu gimana gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, saudara, ya, sebenarnya setiap kita hidup di dalam dunia, secara langsung maupun tidak langsung, kita ini sedang melakukan penaklukan kepada dunia. Melalui apa, saudara? Melalui apapun yang kita kerjakan, saudara. Melalui saudara yang sekolah, melalui saudara yang bekerja. Saudara bekerja di mana? Oh, aku tidak menaklukkan bumi kok. Aku kerja di bank. Aku tidak menaklukkan bumi kok. Aku kerja di mungkin di mana, di restoran kok, mungkin di mana. Aku tidak berhubungan dengan penaklukan bumi. Salah, saudara. Setiap tindakan kita pada dasarnya adalah usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menaklukkan bumi. Salah satu contoh yang paling gampang seperti ini, saudara. Ketika seorang ibu mempersiapkan anaknya ke sekolah, ibu rumah tangga, dia tidak sedang menaklukkan bumi, saudara, ya. Dia sedang menyiapkan anaknya ke sekolah. Tapi kemudian anaknya, saudara, bekerja di sebuah pabrik, saudara. Ketika sudah lulus, dia bekerja di sebuah pabrik. Bagian accounting lagi. Tidak ada hubungannya dengan penaklukan bumi, saudara, ya. Tetapi pabrik itu ternyata memproduksi apa, saudara? Memproduksi mainan. Mainan itu terbuat dari apa? Dari biji plastik.
Biji plastik itu terbuat dari apa? Biji plastik itu terbuat dari minyak dan gas bumi. Saudara, akhirnya kesimpulannya, ibu rumah tangga yang tadi rasanya tidak menaklukkan bumi, secara tidak langsung, dia membantu sebuah proses. Proses untuk apa? Untuk manusia menaklukkan bumi. Segala hal yang kita kerjakan, kita mungkin di bagian, aku cuma bagian catering, aku cuma bagian menyediakan makanan. Saudara sedang mendukung sebuah kegiatan yang secara global sebenarnya adalah sebuah tindakan penaklukan atas segala apa yang ada di dalam bumi ini. Kalau kita tidak memiliki perintah ini, kalau kita tidak memiliki kuasa ini, manusia tidak akan pernah menjadi seperti sekarang. Saudara, segala hal yang saudara pakai, mulai dari baju saudara, mulai dari gadget yang saudara pakai, mulai dari rumah saudara, semua itu adalah sebuah kenyataan dari penaklukan manusia atas bumi ini. Penaklukan manusia, bagaimana manusia memanfaatkan apa yang disediakan dunia, disediakan oleh bumi ini. Sumber daya alam dikelola, dikuasai, dipergunakan untuk kepentingannya, untuk kemajuan peradabannya. Saudara, intinya apa saudara dari apa yang saya sampaikan di sini? Manusia itu mempunyai tugas secara umum untuk berkembang biak dan untuk bekerja. Di dalam dunia ini kita harus berkembang biak, membentuk keluarga, mendidik anak. Kita juga harus bekerja untuk menaklukkan bumi ini, apapun pekerjaan kita. Saudara, ketika saudara mengerjakan hal-hal ini, saudara perlu untuk memiliki penolong yang sepadan. Ini sangat penting di mata Tuhan. Tugas ini tidak mudah. Tugas ini dibuat tidak sempurna tanpa penolong hadir di samping saudara. Ini sangat penting, saudara. Dan tidak mudah. Kemudian satu hal lagi, saudara, yang menjadi tugas Adam. Adam itu dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Jelas, saudara. Adam diambil dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Kita mau coba berandai-andai, saudara ya. Kalau misalnya Adam tidak jatuh di dalam dosa, saudara ya. Kemudian dia tetap di dalam Taman Eden, dia beranak cucu, begitu buahnya. Kira-kira apakah semua anak cucunya itu akan tinggal di dalam Eden? Apakah setiap anak cucunya itu akan bekerja mengerjakan yang menjadi tugas Adam, yaitu untuk mengusahakan Taman Eden? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to dress it. Ya. Apakah mereka semua akan seperti itu? Saya rasa tidak, saudara. Karena apa? Manusia punya tanggung jawab untuk memenuhi seluruh bumi, bukan cuma Taman Eden. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan mengambil Adam dan menaruh di dalam Taman Eden untuk mengerjakan Taman Eden, itu adalah suatu tugas yang spesifik yang diberikan Tuhan kepada Adam. Beda dengan yang tadi, saudara. Untuk beranak cucu, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Itu umum, saudara. Setiap orang, setiap manusia punya tanggung jawab seperti itu, punya tugas seperti itu. Sampai akhirnya kita menjadi seperti kita sekarang ini. Dengan populasi yang begitu banyak, dengan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, di mana kita betul-betul sudah menguasai dunia ini. Saudara, tetapi yang ini, saudara, ini adalah sebuah tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada Adam. Saudara, setiap kita, khususnya di dalam tubuh Kristus, kita itu memiliki bagian kita khusus untuk kita. Di dalam tubuh Kristus jelas dikatakan seperti anatomi tubuh kita, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi kuku, berbagai macam posisi. Kita semua ini dilahirkan pada posisi kita masing-masing dan kita itu memiliki tugas kita masing-masing. Bukan hanya di dalam pelayanan, di dalam gereja, tetapi juga di dalam masyarakat. Kita itu memiliki peran kita masing-masing. Di mana kita ditaruh di situ. Di mana kita ditempatkan di situ, itu menjadi tugas khusus bagi kita. Untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi garam dunia ini. Saudara, tugas umum, tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah tugas
yang memerlukan kita memiliki penolong yang sepadan. Kesimpulan dari semua tugas di atas itu, saudara, kita punya tugas untuk menjalani hidup di bumi ini. Secara umum, secara khusus, kita punya tugas menjalani hidup di dunia ini. Kita tidak habis lahir terus mati, saudara. Tetapi kita lahir dan kita hidup di dalam keluarga kita. Semakin besar kita hidup membina keluarga, kita bekerja, kita memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itulah hidup kita. Dan tugas kita adalah hidup kita ini, saudara. Supaya kita menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Menyatakan rencana Allah melalui hidup kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang penolong. Puji Tuhan, saudara. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah, kita harus mengerti konsep pernikahan. Konsep pernikahan di dalam Alkitab adalah, pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Setiap naluri, setiap kebutuhan akan penolong, itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi pihak yang mempersiapkan pernikahan itu. Mungkin kita merasa kita memilih pasangan kita sendiri. Tetapi di balik itu, Tuhan yang mempertemukan pasangan itu kepada kita. Dan sekali lagi, tujuan dari pernikahan adalah untuk menyelesaikan rencana Allah di dunia melalui keluarga kita. Saudara, ketika kita mengerti bahwa konsep pernikahan itu adalah tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita sendiri, kita akan mengerti, saudara. Kita akan dapat menjalani pernikahan dengan segala permasalahannya itu dengan lebih mudah, saudara. Ketika kita punya motivasi-motivasi yang benar, kita punya pengertian tentang konsep pernikahan yang benar, kita akan dapat menjalani pernikahan ini dengan lebih mudah. Kita akan, saudara sendiri yang sedang mencari jodoh, saudara sendiri yang sedang jomblo, yang sedang berpacaran, ketika saudara menjalani, saudara tahu arahnya kemana, untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara berpacaran, saudara akan dapat dengan mudah sekali mengatakan tidak kepada seks sebelum pernikahan. Saudara akan dapat dengan mudah untuk mengatakan, aku mau mempersembahkan pernikahanku untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau memakai pernikahanku itu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini melalui hidupku, melalui keluargaku, melalui aku dan pasanganku. Ketika saudara menghadapi masalah di dalam pernikahan sekalipun, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, saudara tahu, ini semua bukan tentang aku. Ini semua tentang Tuhan. Tentang bagaimana aku menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah kesaksian, saudara. Satu kali saya menjumpai seorang pasangan suami istri, saudara ya. Pasangan suami istri ini menghadapi masalah yang sangat berat. Ketika itu salah satu pasangan itu melakukan kecurangan, saudara. Ya, melakukan kecurangan dan kemudian pasangan yang lain ini begitu susah, saudara. Begitu stres, begitu tertekan, saudara. Ya. Kemudian mereka kembali diperdamaikan sama-sama anak Tuhan, saudara ya. Dipersatukan kembali, yang berlaku curang, yang berselingkuh itu pun bertobat, saudara ya. Tetapi satu hal yang saya mengerti, saudara. Yang dicurang ini bercerita sama saya. Ya. Dia berkata seperti ini. Aku tetap mengasihi istriku apa adanya. Aku tetap mengasihi pasanganku seperti dulu kala. Aku tidak akan berubah, aku akan tetap mengasihinya. Aku tidak akan menceraikannya, aku tidak akan menghukumnya, aku tidak akan membencinya. Karena apa? Karena aku tahu, pernikahanku ini bukan cuma tentang aku. Aku happy, aku senang. Bukan. Pernikahanku ini adalah tentang Tuhan. Bagaimana first I save my wife. Dan melalui pernikahanku, aku menobatkan, aku membantu memperbaiki begitu banyak keluarga yang bermasalah. Melalui keluargaku, aku bisa menerima segala sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam keluargaku. Meskipun itu menyakiti aku, tapi aku mau. Karena pernikahanku ini bukan tentang diriku. Pernikahanku ini tentang Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah
kita semua memiliki konsep yang benar untuk pernikahan. Saudara yang mungkin belum waktunya untuk menikah, saudara yang masih berpacaran, saudara yang masih jomblo, simpan firman Tuhan ini baik-baik. Kita mengerti bahwa semua firman Tuhan yang kita terima ini satu kali akan menjadi kekuatan bagi kita. Milikilah konsep yang benar tentang pernikahan. Pernikahan, keluarga yang akan kita bangun, itu bukan untuk diri kita. It's all about God. Itu semua tentang Tuhan. Itu semua tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui keluarga kita. Puji Tuhan, saudara. Kita akan akhiri persekutuan ibadat kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah kembali berbicara untuk setiap kami. Bukan hanya untuk kami yang sudah menikah, tetapi kami yang sedang mencari jodoh. Biarlah kami boleh meneladani apa yang Engkau dan Adam lakukan di dalam masa yang lalu. Biar kami boleh betul-betul mencari kehendak-Mu, boleh kami betul-betul mencari orang-orang yang memiliki roh yang sama dengan kami. Tuhan, biarlah kami dengan segala keterbatasan kami di dalam melihat manusia yang lain dan melihat orang yang lain. Engkau yang menunjukkan kepada kami, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau yang memberikan jalan-Mu Tuhan. Dan untuk setiap kami yang mungkin sedang berpacaran, mungkin kami yang sudah bertunangan, mungkin kami yang sudah menikah, Tuhan, perteguhkan kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau memberkati hubungan kami Tuhan, rencana-Mu akan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Engkau tolong setiap kami, mungkin dari antara kami, baik di dalam status apapun hubungan kami sedang menghadapi masalah, kami sedang mengalami kebutuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami, biar Engkau yang menyertai kami, biar Engkau yang memberikan jalan keluar-Mu Tuhan. Biar mungkin di antara kami ada yang dalam menghadapi masalah di dalam rumah tangga kami, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Saya yakin semua teman-teman dimanapun kalian berada diberkati. Saya pun sangat diberkati. Kita semua di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya kita yang diberkati, tapi kita mau menjadi berkat, kita mau bersinar buat sekitar kita.